video kali ini, saya akan berbagi hal-hal yang dapat orang tua lakukan untuk menjaga si kecil terhindar dari penyakit, sehingga dapat menjalani berbagai aktivitas seperti biasa. Maka, pada saat perubahan cuaca dan memasuki musim pancaroba, Anda harus ekstra hati-hati jika permasalahan berada pada kesulitan anak untuk makan karena memilih-milih makanan. Anda harus mencoba. Hai Sobat DRV, pergantian musim sering menjadi sumber penularan penyakit, terutama bagi anak-anak yang masih memerlukan pengawasan orang tua di setiap aktivitas. Jangan heran apabila anak Anda sering jatuh sakit meski aktivitasnya tidak berubah, hanya di dalam rumah atau sesuai kesehariannya saja seperti sekolah ataupun bermain dengan teman-teman sebayanya. Tentunya, para orang tua harus memiliki strategi untuk menjaga anak Anda tetap sehat dan fit di cuaca yang kurang menentu. Di video kali ini, saya akan berbagi hal-hal yang dapat orang tua lakukan untuk menjaga si kecil terhindar dari penyakit, sehingga anak Anda dapat beraktivitas seperti biasa. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk simak videonya. Sebagai orang tua, Anda dapat mencegah berbagai macam penyakit yang dapat terjadi pada anak Anda. Umumnya penyakit seperti flu, batuk, pilek, demam, atau diare itu berasal dari kegiatan sehari-hari yang memang dilakukan. Maka pada saat perubahan cuaca dan memasuki musim pancaroba, Anda harus ekstra hati-hati dan mengupayakan segala cara agar anak Anda terbebas dari penyakit. Berikut adalah hal yang dapat Anda lakukan sebagai langkah pencegahan penularan penyakit pada anak Anda. Yang pertama adalah memenuhi nutrisi harian anak. Menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang adalah tips penting yang harus Anda lakukan untuk menjaga kondisi anak tetap fit. Memenuhi karbohidrat, lemak, dan protein harian adalah kunci utama. Jika permasalahan berada pada kesulitan anak untuk makan karena memilih-milih makanan, Anda harus mencoba serangkaian menu untuk mengetahui selera makan si anak ini. Kebiasaan yang sering muncul adalah sebagai orang tua cenderung mengikuti kebiasaan anak yang hanya ingin makan dalam porsi kecil dan tidak memberikan alternatif menu lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Makanan pendamping yang direkomendasikan adalah seperti jeruk, stroberi, brokoli, tomat, dan sayuran hijau. Bahan makanan tadi memiliki kandungan vitamin B dan C yang tinggi sehingga membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan juga pastikan makanan yang dikonsumsi anak itu bersih dan segar. Terkadang anak tidak menyukai tekstur dari makanan yang diberi. Jadi Anda jangan mudah putus asa dulu nih. Makanan dapat dikreasikan semampu Anda agar dapat diterima dan dikonsumsi oleh anak. Yang kedua, mengajarkan dan membentuk kebiasaan anak untuk cuci tangan. Ada kalanya perhatian Anda terlepas dari si kecil saat diharuskan melakukan suatu kegiatan, sehingga Anda tidak menyadari apa yang sudah disentuh atau digenggam oleh anak Anda. Bisa jadi anak Anda sudah bersentuhan dengan media perantara virus ataupun bakteri. Meski terlihat tidak kotor secara kasat mata, tidak menjamin bahwa tangan anak Anda bersih dari sumber penyakit. Perlu Anda biasakan anak untuk mencuci tangan sebelum memasukkan makanan atau apapun ke dalam mulut. Dan juga Anda harus mengantisipasi apabila anak memiliki kebiasaan menggosok-gosok mata, karena itu akan menjadi salah satu cara penularan penyakit. Akan lebih baik jika Anda dapat membentuk kebiasaan mencuci tangan sehingga pola hidup sehat terbentuk dan terbawa hingga anak Anda beranjak dewasa. Yang ketiga, memelihara kebersihan anak beserta lingkungan rumah. Nah, mungkin selama ini kita terfokusnya hanya kepada anak, namun lingkungan rumah ternyata juga berpengaruh. Pastikan anak Anda terjaga kebersihannya, mulai dari mandi, pakaian, dan lingkungan sekitar rumah. Terutama jika Anda berada di kawasan yang rawan memiliki genangan air sesaat setelah hujan, Anda patut waspada. Bisa jadi demam berdarah dapat mengintai si kecil dan keluarga Anda. Hindari kebiasaan menimbun barang yang sudah tidak terpakai karena itu dapat membuat sarang-sarang nyamuk yang dapat menjadi faktor persebaran penyakit. Yang keempat dan tidak kalah penting adalah melengkapi status vaksinasi anak Anda. Apakah Anda sudah mengetahui status vaksinasi anak Anda lengkap sesuai usia atau tidak?
Nah, banyak orang tua yang tidak paham tentang vaksin apa yang sudah diterima oleh anak Anda. Bisa jadi hanya ingatnya seperti, oh pernah disuntik di paha ataupun juga di lengan atas dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya Anda memastikan lagi status vaksinasi anak Anda ini ke fasilitas kesehatan terdekat dan terpercaya ya, dengan menceritakan imunisasi yang pernah diberikan sebelumnya sepengetahuan Anda. Peran imunisasi ini penting untuk mencegah penularan beberapa penyakit seperti campak, influenza, tuberkulosis, dan juga berbagai macam penyakit lainnya. Jika ternyata anak Anda belum mendapatkan imunisasi yang lengkap, Anda dapat segera menjadwalkan dengan dokter agar anak terbebas dari penyakit. Setelah ini, para orang tua diharapkan dapat mengawasi anak-anaknya dan berperan aktif untuk menjaga kondisi anak Anda agar tetap sehat. Sekian tips yang dapat saya berikan. Salam sehat, sampai jumpa.